Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Kurniawan. Dan saya Johan Erik Dwi Saputro. Di sini kami berdua akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang eh, Project Based Learning CLO3 mata kuliah Probabilitas dan Statistika yang berjudul Pengaplikasian Distribusi Poisson pada Perhitungan Antrian Keluar Portal Parkiran Motor GKU Telkom University. Yang pertama, itu ada latar belakang yang membuat kami melatar belakangin dengan judul ini adalah proses antrian, di mana proses antrian ini merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, menunggu dalam baris antrian jika belum dapat dilayanin. Nah, seperti itu kurang lebihnya penjelasan dari antrian. Seperti yang di slide, kita bisa lihat eh, ada beberapa antrian. Yang pertama itu ada di BRI, di bank sendiri. Nah, selain di bank, kami berdua juga dan kita juga sering menjumpai antrian-antrian tersebut. Contohnya yang kami dapatkan itu di kampus Telkom University, yang tepatnya di parkiran motor gedung kuliah umum Telkom University. Selanjutnya ada dasar teori yang membuat kami untuk membuat video ini. Yang pertama itu ada distribusi Poisson, di mana distribusi Poisson ini adalah eh, memfokuskan peubah acak yang menghitung antara jumlah kejadian yang diskrit dan yang terjadi selama interval waktu tertentu. Nah, yang kedua itu ada probability mass function dan cumulative distribution function, yang dimana itu disingkat dengan PMF dan CDF. Nah, secara khusus ini tuh kita dapat menghitung probabilitas bahwa variabel acak diskrit sama dengan nilai tertentu dan probabilitas bahwa variabel acak kurang dari atau sama dengan nilai tertentu. Nah, yang ketiga itu ada mean. Mean ini merupakan titik keseimbangan dalam suatu distribusi yang dimiliki. Nah, mean ini juga pada aritmatika merupakan rata-rata yang dapat diketahui dengan penjumlahan dari nilai dibagi dengan jumlah seperti pada rumus yang diperlihatkan nanti di slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada variansi, di mana variansi ini merupakan rata-rata kuadrat dari suatu distribusi data dengan mean. Nah, selanjutnya kami dalam penyusunan ini melakukan perancangan terlebih dahulu. Yang pertama itu kami berdua melaksanakan diskusi untuk menentukan lokasi tempat kami nantinya akan melaksanakan observasi. Nah, setelah melaksanakan diskusi mengenai lokasi yang akan diobservasi nantinya, kami menyepakati sebuah tempat di mana kami akan melaksanakan observasi tersebut, yaitu berlokasi di kampus Telkom University, tepatnya di parkiran motor gedung GKU Telkom University. Nah, setelah melaksanakan diskusi untuk menentukan lokasi observasi, kami langsung terjun ke lapangan untuk eh, melakukan observasi. Nah, di dalam observasi ini kami melaksanakan sebanyak 3 kali di hari yang berbeda, tetapi pada jam yang sama dan dalam kurun waktu yang sama, yaitu 60 menit. Nah, setelah melaksanakan observasi sebanyak 3 kali, kami memperoleh hasil dan memperoleh data dari hasil observasi tersebut. Setelah hasil observasi diperoleh, selanjutnya kami melakukan perancangan soal dan perhitungan. Dan setelah perancangan soal dan perhitungan, langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah analisis terhadap soal yang sudah kami buat dan pembuatan video dokumentasi seperti yang sedang berlangsung saat ini. Nah, setelah hasil perancangan tadi, kami memperoleh hasil observasi
yang dimana seperti yang dilihatkan di slide pada tabel. Yang pertama itu ada hari Senin. Antrian portal keluar parkiran itu berjumlah 192 motor. Di hari kedua, di mana pada hari Selasa itu berjumlah 98 motor. Dan di hari terakhir, pada hari Rabu, itu berjumlah 157 motor. Nah, di sini kami mendapatkan total dari ketiga kali kami melaksanakan observasi dan jumlah dari ketiga kali kami melaksanakan observasi tersebut adalah 447 motor dalam kurun waktu 3 kali observasi. Nah, selanjutnya setelah hasil observasi tadi diperoleh, selanjutnya kami melakukan perhitungan terhadap rata-rata. Yang pertama itu ada rata-rata jumlah pengendara keluar portal parkiran dalam 3 hari. Nah, di mana rata-rata sama dengan sigma X per N. Sama dengan itu karena kita tadi di slide sebelumnya sudah mengetahui total dari hasil observasi itu ada 447 pengendara atau 447 motor yang keluar dari hasil observasi tersebut. Kami membagi dengan 3 hari karena lamanya kami melaksanakan observasi tersebut selama 3 hari. Nah, diperolehlah hasil 149. Nah, untuk yang kedua, observasi dilaksanakan selama 1 jam, sehingga untuk mengetahui jumlah pengendara dalam 1 menit atau lambdanya, dilakukan perhitungan sebagai berikut. Rata-rata sama dengan sigma X per N sama dengan 149. Nah, kenapa 149? Karena ini tadi itu udah dibagi. Jadi 149 ini diperoleh dari rata-rata dari pembagian jumlah pengendara dibagi dengan 3 hari. Nah, jadi jumlah rata-rata 149 pengendara ini dibagi dalam 60 menit karena kita melaksanakan observasi tersebut dalam kurun waktu 1 jam. Nah, diperolehlah hasil sama dengan 2,48. Itu untuk dalam untuk 1 menit. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga, setelah didapatkan lambda per menit, lakukan perhitungan lambda dalam 3 menit dan 5 menit. Nah, kenapa di dalam 3 menit dan 5 menit? Karena kami juga disuruh oleh dosen pengampu mata kuliah Propstat ini untuk menghitung lambda dalam 1 menit, lambda dalam 3 menit, dan lambda dalam 5 menit. Nah, dalam lambda dalam 3 menit diperoleh hasil 7,44. Sedangkan untuk lambda dalam 5 menit diperoleh hasil 12,44. Nah, setelah kita menghitung tadi di slide sebelumnya untuk lambda dalam 1 menit, lambda dalam 3 menit, dan lambda dalam 5 menit, sekarang kita menghitung persamaan PMF, MGF, var, var X, dan EX-nya sendiri. Nah, seperti yang dilihatkan di slide pada kali ini. Nah, setelah melakukan perhitungan, kita langsung saja ke sketsa soal atau kita langsung ke dalam pembuatan soal. Yang pertama itu eh, soal yang kami buat adalah pada hari Senin setelah hujan, ada 2 mahasiswa yang sedang menunggu hujan reda di halte TUC, di mana TUC ini adalah singkatan dari Telkom University Corp. Di samping halte tersebut terdapat parkiran motor GKU Telkom University. Sembari menunggu hujan reda, kedua pemuda tersebut menghitung antrian motor yang keluar dari parkiran. Pemuda tersebut menghitung antrian selama 1 jam dan mendapatkan hasil 192 motor yang keluar dari portal parkiran tersebut di hari pertama. Di hari selanjutnya dan di hari kedua, kedua pemuda tersebut melakukan kasus yang sama, yaitu menghitung jumlah motor yang keluar dari portal tersebut selama 1 jam. Dan kedua pemuda tersebut mendapatkan jumlah motor yang keluar sebanyak 98 motor. Dan di hari ketiga, di hari terakhir, pemuda tersebut kembali mengulangi kasus yang sama dan mendapatkan jumlah motor yang keluar dari portal tersebut sebanyak 157 motor yang keluar dari portal parkiran. Nah,
Jika nilai antrian tersebut mengikuti distribusi Poisson, maka hitunglah. Baik, jawaban dari soal sebelumnya adalah soalnya untuk yang pertama adalah kemungkinan selama 1 menit terdapat 8 motor keluar dari parkiran. Dapat kita simpulkan bahwa 1 menit itu lambdanya yang telah kita hitung pada slide sebelumnya adalah 2,48. Dan juga X-nya, nilai X adalah 8. Yang berarti untuk hasilnya adalah E sama dengan minus 2,48 dikali 2,48 pangkat 8 dibagi 8 faktorial yang menghasilkan nilai 0,002972. Yang berarti kemungkinan selama 1 menit ada 8 motor yang keluar dari parkiran adalah sebanyak 0,002972. Soal yang kedua adalah kemungkinan selama 3 menit tidak ada lebih dari 8 motor keluar dari parkiran. Bisa kita simpulkan bahwa lambda yang kita gunakan adalah lambda untuk 3 menit. X-nya adalah 8. Sehingga P X sama dengan 8 sama dengan pangkat minus 7,44 dikali 7,44 pangkat 8 dibagi 8 faktorial yang menghasilkan nilai 0,136745176. Sehingga kemungkinan selama 3 menit ada 8 motor yang keluar dari parkiran adalah 0,136745176. Kemudian soal yang ketiga dan soal yang terakhir adalah kemungkinan selama 5 menit tidak ada lebih dari 4 motor keluar dari parkiran. Sehingga lambda yang akan kita gunakan adalah lambda untuk waktu 5 menit. Dan juga X-nya adalah X yang kurang dari sama dengan 4. Sehingga Px kurang dari sama dengan 4 akan sama dengan Px sama dengan 0 dijumlahkan dengan Px sama dengan 1 dijumlahkan dengan Px sama dengan 2 dijumlahkan dengan Px sama dengan 3 dijumlahkan dengan Px sama dengan 4. Yang mana persamaan ini atau operasi ini akan sama dengan distribution cumulative function. Dan yang untuk soal nomor 1 dan 2 adalah menggunakan tabel Poisson distribution function. Maksudnya probability mass function. Untuk yang nomor 3 menggunakan cumulative probability function. Yang menghasilkan Px kurang dari sama dengan 4 sama dengan 0,005738. Kemudian ini adalah diagram kumulatif untuk distribusi Poisson pada observasi yang telah kami lakukan. Yang mana nilai kumulatif probability untuk yang 1 menit akan selalu menghasilkan nilai 1 setiap menyentuh angka 8 motor yang keluar dari parkiran. Kenapa hal ini terjadi? Karena kumulatif probability ini adalah probability yang disusun dengan menjumlahkan semua probability mass function dari Poisson distribution. Yang mana jika nilai X makin tinggi akan menghasilkan nilai probabilitas makin tinggi pula yang akan menyentuh nilai 1 jika nilai X makin tinggi. Kemudian untuk diagram PMF, di sini dapat kita lihat bahwa pada 1 menit jumlah mahasiswa yang keluar dari parkiran dengan probability tertinggi atau dengan kemungkinan tertinggi adalah saat mahasiswa itu berjumlah 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya probabilitas tertinggi jumlah mahasiswa yang keluar dari parkiran per 1 menit adalah 2 mahasiswa per menit. Dan untuk yang 3 menit, jumlah maksimal mahasiswa kemungkinannya
yang paling tinggi dalam kurun waktu 3 menit adalah 7 mahasiswa per menit. Dan untuk yang 5 menit, kemungkinan tertinggi jumlah mahasiswa yang keluar antrian dari parkiran selama 5 menit adalah 12 mahasiswa per menit. Kemudian kesimpulan yang dapat kami peroleh dari observasi kali ini adalah dari hasil analisa, probability mass function atau PMF akan menghasilkan nilai mendekati 0 dengan nilai X makin tinggi. Kemudian yang kedua, dari hasil analisa, cumulative probability akan menghasilkan nilai mendekati 1 dengan nilai X makin tinggi. Dan yang terakhir, berdasarkan analisis, PMF digunakan untuk menentukan probabilities pada satu periode waktu, sedangkan cumulative probability digunakan untuk mengukur probability kumulatif per waktu. Sehingga cumulative probability adalah penjumlahan dari PMF. Mungkin saya kembalikan ke saudara Ilham. Oke, terima kasih Johan atas penyampaian penjelasan lebih lanjut materinya untuk video kali ini. Mungkin terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.